Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Inayah Busri dengan NIM FAA 118.031. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dari Novia Kesriyantuti, Yeri Badrun, dan Ardila Yunita dengan judul penelitian yaitu keanekaragaman jenis dan distribusi nyamuk vektor penyakit berdasarkan peletakan Ovitrep di Kelurahan Tuakarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Jadi jurnal ini dipublis pada tahun 2018. Jadi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu terus meningkat di setiap tahunnya, baik dari jumlah kasus maupun tingkat kematiannya. Nah, hal ini juga disebabkan karena bertambahnya jumlah populasi nyamuk. Di Kota Pekanbaru, penyakit malaria itu tertinggi pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Sedangkan DBD itu menjadi penyakit yang melanda Kota Pekanbaru dengan melihat jumlah kasus yang tinggi dari tahun ke tahun. Tuakarya merupakan salah satu daerah endemis DBD di Pekanbaru pada tahun 2017. Sedangkan kejadian filariasis dan malaria ini pernah ditemukan pada tahun 2015. Sehingga perlu diketahui tentang keanekaragaman nyamuk vektor penyakit serta melihat penyebaran dari vektor nyamuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan distribusi nyamuk vektor penyakit di Kelurahan Tuakarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini, jadi pengambilan sampelnya itu dilakukan di RW 8 pada RT 1, 2, 3, dan 4. Untuk metodenya yaitu menggunakan perangkap Ovitrep. Jadi Ovitrep ini merupakan oviposition trap atau suatu perangkap untuk tempat bertelur nyamuk Aedes yang pada bagian atasnya itu diberi kasa sehingga setelah telur menjadi nyamuk dewasa maka nyamuk itu akan terperangkap sehingga tidak bisa terbang. Lalu untuk penempatan Ovitrep ini akan diletakkan di dalam rumah, di luar atau di sekitar pekarangan rumah dan diselokan. Untuk analisis data dilakukan secara kuantitatif, yaitu untuk menentukan indeks Ovitrep, indeks nilai penting, dan penyebaran dari nyamuk tersebut. Untuk kriteria pemilihan rumah berdasarkan purposive sampling, yaitu dengan melihat kondisi rumah dan keadaan sekitar rumah yang memungkinkan bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lalu untuk metodenya pada penetapan Ovitrep, langkah yang pertama yaitu untuk pembuatan Ovitrepnya. Jadi Ovitrepnya ini dibuat dengan menggunakan gelas plastik yang diisi dengan 3/4 air. Bagian luar plastik itu akan ditutupi dengan polybag agar bagian dalam gelas plastik itu terlihat berwarna gelap. Nah, kemudian di sisi dalam dari dinding gelas plastik itu akan diberi kertas saring. Nah, Ovitrep ini akan diletakkan pada 40 rumah. Masing-masingnya itu di dalam rumah, di luar rumah, dan juga diseluruhkan. Untuk angka kedua yaitu untuk pengambilan Ovitrepnya. Jadi telur dalam Ovitrep ini akan diambil 2 hari sekali dengan 14 kali pengambilan. Jadi setiap pemeriksaan Ovitrep yang positif itu atau yang terdapat telur dan larva nyamuk akan diambil dan dibawa ke laboratorium untuk ditetaskan sampai menjadi dewasa. Lalu akan diidentifikasi. Ovitrep yang telah diambil digantikan dengan Ovitrep yang baru untuk pemeriksaan di hari selanjutnya. Untuk metode pada analisis datanya yaitu menggunakan indeks Ovitrep dengan rumus jumlah Ovitrep positif dikalikan 100% lalu dibagi dengan total Ovitrep terpasang. Lalu untuk nilai penting indeks itu digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya. Jadi nilai indeks penting ini diperoleh dengan cara menjumlahkan rapatan relatif ditambah frekuensi relatif lalu ditambah lagi dengan dominansi relatif. Untuk hasil dan pembahasannya,
Jadi pada penelitian ini ditemukan tiga spesies nyamuk, yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Pulex quinquefasciatus. Jadi yang paling banyak ditemukan itu adalah Aedes albopictus, dan paling sedikit itu Aedes aegypti. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel, yaitu jenis-jenis nyamuk yang diperoleh dari Ovitrep di Kelurahan Tuakarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu, jadi ada 3 spesies nyamuk, lalu ada jumlah nyamuknya yang dihitung di luar rumah, di dalam rumah, dan di selokan. Jadi bisa dilihat yang paling banyak itu di RT 1, yaitu dengan spesies nyamuk Pulex quinquefasciatus. Lalu itu ditemukan di bagian luar, dan juga ada di RT 1 yaitu Aedes albopictus sebanyak 75, dan juga ada di luar. Nah, pada RT 4 ini juga ditemukan 2 spesies nyamuk, yaitu Aedes albopictus dan Pulex quinquefasciatus. Jadi spesies aegypti ini tidak ditemukan di RT 4. Nah, menurut penelitian sebelumnya, jadi diketahui bahwa Aedes aegypti ini banyak ditemukan di rumah yang padat penghuninya dan adanya aktivitas manusia di dalamnya. Nah, karena dengan demikian banyak kemungkinan nyamuk-nyamuk ini bisa mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Pada pengamatan yang dilakukan di RT 4 itu ditemukan hal yang sebaliknya, di mana terdapat kondisi lingkungan rumah yang bersih dan terawat baik di dalam rumah, dan juga di luar rumah, di bagian pekarangan, dan di selokannya. Jadi keadaan rumahnya itu selalu dibersihkan, sehingga tidak ditemukan adanya barang-barang bekas ataupun tempat yang dapat dijadikan sebagai habitat, tempat hinggap ataupun tempat istirahat nyamuk aegypti. Lalu ada juga Aedes albopictus. Jadi selain ditemukan di luar pekarangan rumah, juga ditemukan di selokan dengan jumlah yang sedikit. Nah, berdasarkan ini kemungkinan bahwa sudah mulai ada pergeseran habitat dari Aedes albopictus yang biasanya berkembang di tempat genangan air bersih di luar rumah, sekarang sudah ditemukan di dalam selokan. Lalu selanjutnya untuk indeks Ovitrep-nya. Jadi pada tabel ini merupakan indeks Ovitrep nyamuk di Kelurahan Tuakarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Jadi berdasarkan kriteria Ovitrep menurut WHO 2004 dan FEHD Hong Kong 2006, nilai indeks Ovitrep pada Kelurahan Tuakarya ini adalah level 1, yaitu indeks Ovitrep-nya kurang dari 5%, yang menunjukkan kategori yang sangat rendah. Berarti bahwa daerah ini memiliki potensi kerawanan DBD yang sangat rendah. Di nilai Ovitrep, indeks Ovitrep yang paling tinggi yaitu ada di luar rumah sebesar 3,93%. Bisa dilihat pada tabel, yaitu di luar rumah, nilai ini masih tergolong sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena kondisi lingkungan rumah yang tidak bersih, seperti adanya semak atau tumbuhan liar yang tidak terawat. Keberadaan semak atau tumbuhan liar ini berpotensi menjadi tempat istirahat bagi nyamuk. Selanjutnya untuk indeks nilai pentingnya, di sini sudah ada di tabel ini sudah ada nilai indeks nilai penting dari masing-masing nyamuk di Kelurahan Tuakarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Jadi bisa dilihat pada tabelnya, itu tingginya nilai INP nyamuk Aedes albopictus itu menunjukkan bahwa keberadaan Aedes albopictus itu sangat berpotensi sebagai vektor penyakit DBD dibandingkan dengan Aedes aegypti. Dan juga bisa ditemukan bahwa di Kelurahan Tuakarya ini nyamuk Pulex quinquefasciatus dengan INP sebesar 66,26%,
yaitu keberadaan nyamuk ini itu cukup banyak ditemukan, bisa berpotensi dan dapat berpotensi dalam rantai penularan filariasis. Jadi untuk kesimpulannya, yaitu indeks of heat rate yang diperoleh di luar pekarangan rumah itu sebesar 3,93%, di dalam rumah sebesar 1,25%, dan di selokan itu sebanyak 0,54% dengan kategori yang sangat rendah. Hasil identifikasi ditemukan 3 spesies nyamuk, yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan juga Culex cuevasiatus. Spesies Aedes albopictus itu merupakan spesies yang dominan dengan INP sebesar 99,92%. Nah, penyebaran nyamuk itu lebih banyak di luar rumah. Baik, sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.